kalau kamu berharap ada pembicara yang menarik dan mungkin untuk kami hari ini, cobalah kamu jadi orang itu. Nah, sehingga secara langsung ini kan membuat anak-anak muda ini itu jadi jauh sekali dari kamu. Untuk terhormat, bakti itu sikap bakti itu. Jadi, untuk adalah sikap penghormatan kita kepada Buddha dan ajarannya. Saya kalau ngomong ajaran itu, saya nggak bisa ngomong kata luar biasa. Saya kayak saya kata-kata menggambarkan seorang Buddha itu. Genzi, Gen Alpha, Buddha bosan. Nah, kadang jangan dalam saya mencerati, dorong-dorong, dengar ceramah, mungkin menit-menit awal masih fokus, nanti lama-lama mundur, lama-lama nggak fokus. Karena memang ajaran itu menjelaskan berbagai negara, mengusikan dengan berbagai budaya dan tradisi. Tidak itu orang punya berulang, tidak itu cuma bisa berubah lagi. Baik, sobat-sobat Dharma sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Jumpa kembali teman-teman di podcast Generasi Muda Wihara Samida Bagya. Bincang-bincang Dharma bersama tokoh kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita, Ko Randy Tunggeleng. Terima kasih. Selamat datang di Wihara Samida Bagya. Terima kasih. Luar biasa, Ko Randy salah satu tokoh yang sudah melalang buana tingkat nasional. Daripada saya yang ceritain kan profil Koko yang lebih ngerti. Nah, perkenalkan diri dulu dong kepada pemirsa kita. Oke, halo semuanya, para pemirsa dari podcast Wihara Samida Bagya. Terima kasih atas undangannya. Saya Randy Tunggeleng, saat ini tempat tinggalnya di Kota Jakarta. Aktivitas keseharian sebagai profesional public speaker, motivator, trainer, dan coach ke berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan juga institusi pendidikan, termasuk organisasi-organisasi non-profit lainnya, serta juga mengabdikan diri sebagai seorang Dharma Duta sejak tahun 2012 untuk membantu melestarikan dan menyebarkan Buddha Dhamma ke seluruh penjuru dimanapun yang berjodoh karma. Seperti itu, Pak Yarli. Mantap, Ko Randy. Usia masih relatif muda, tapi ini sudah ya menjadi pejuang Dharma yang sangat luar biasa, kok. Still dong, kenapa tertarik untuk berbuat baik sedari muda sampai sekarang, nggak ada hentinya, nggak ada capeknya, kok. Kenapa bisa? Ceritain, kok. Jadi kalau ditanya alasan paling utama, mungkin ada beberapa. Pertama, saat itu saya menyadari bahwa Dhamma Duta kita itu tidak banyak, terutama yang usia muda. Karena saya waktu itu jadi pengurus wihara dan merasa kesulitan juga mendapatkan pembicara yang muda dan mengerti Dhamma dan disenangi oleh umat, artinya diterima gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir mau mengajak teman-teman saya yang muda lainnya untuk menjadi kader gitu. Tapi tentunya kan harus saya sendiri juga ikutan. Yang akhirnya saya belajar dan saya lanjut. Kedua, memang saya melihat bahwa Buddha Dharma ini membuat banyak orang mendapatkan solusi dari kehidupannya sebenarnya dari setiap permasalahan gitu. Jadi kalau tidak disebarluaskan secara luas terus dengan baik dan mudah dipahami, sangat sayang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini hanya menjadi tulisan dalam kitab suci yang bahkan umatnya sendiri kadang-kadang belum tentu baca dan tidak tahu isinya apa gitu. Akhirnya harus ada orang yang membantu menyebarkan atau menyampaikan isi kitab suci itu dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dipahami. Dan alasan ketiga adalah kenapa di usia muda, karena saya sudah ditanya bukan cuma sebagai Dhamma Duta, jadi sebagai pengurus wihara dulunya sering membantu kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa harus dari muda berbuat baik itu? Bukan saat nanti sudah tua. Kan umumnya orang berpikir muda itu berkarya dulu, cari uang, kaya raya, baru tua. Bisa selalu menyatakan bahwa saya mulai muda karena saya tidak ada jaminan pasti sampai di usia tua. Siapa yang bisa menjamin hidupnya sampai di usia tua? Kalau tidak sampai, berarti sia-sia dalam kehidupan saya, tidak pernah berbuat baik. Kedua, kalaupun sampai, tidak ada jaminan juga dalam kondisi sehat. Banyak sekali orang sekarang bahkan usia mungkin 50-an, 40-an sudah kena stroke atau sakit, sehingga tidak sempat juga bisa berbuat baik walaupun nanti sudah tua gitu kan. Nah, karena tidak pasti sampai di usia tua dan tidak pasti sehat walaupun sampai tua, jadi sekaranglah momen terbaik bagi saya untuk saya berbuat baik gitu. Mumpung tenaga masih ada, waktu masih panjang dan kesehatan masih memungkinkan untuk tubuh jasmani ini kita lakukan sejauh mungkin, ya saya memilih sekarang. Kalau nanti bisa ya tua ya bonus skip aja. Iya, luar biasa. Wow, ini kan sudah keliling ya, kalau saya bilang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan sadu. Dan sudah banyak melihat nih mungkin fenomena terutama di kalangan generasi muda Buddhis. Ya, sebenarnya apa problem yang bisa kau simpulkan dari anak-anak Buddhis kita di Indonesia ini? Masalah mereka apa? Problem. Anak muda Buddhis kita kalau secara general saya melihat secara keseluruhan dan juga mendengar dari berbagai cerita di setiap tempat gitu ya, kasusnya adalah mereka seperti kehilangan jati diri sebagai Buddhis.
ya bisa dikatakan bahasa sehari-hari mungkin kurang bangga, tapi sebenarnya adalah karena lebih kurang paham apa yang menjadi agamanya mereka gitu. Ya terwarisi secara lahir orang tua aku Buddhis, ya aku juga Buddhis itu. Padahal justru kita melihat orang-orang yang justru lebih kokoh keyakinannya sebagai generasi muda Buddhis mungkin lebih senior adalah bahasa orang-orang yang justru hasil dari yang lahirnya bukan di Buddhis. Karena mereka belajar, mereka penasaran dengan kehidupan, mereka ketemu dengan ajaran Buddha, malah mereka yang lebih kokoh gitu ya. Saya katakan pada teman-teman muda yang Buddhis, kamu yang sudah terlahir sebagai keluarga Buddhis dari lahir dan berkesempatan kenal Dhamma bahkan dari sejak sekolah minggu, itu lebih beruntung bahkan daripada saya. Saya SMP baru ketemu, itu pun karena saya merantau gitu. Tapi kok bisa dengan mudah itu ditinggalkan? Baik itu sudah pindah keyakinan ataupun sekedar tidak datang ke wihara, itu kan bisa kita katakan sudah mulai meninggalkan. Sayang sekali. Lahir jadi manusia sudah langkah, sudah sulit gitu ya. Ketemu Dhamma juga langkah. Ini sudah lahir sebagai manusia, ketemu keluarganya Buddhis, berkesempatan ke wihara dengan Dhamma, kok merasa tidak dimanfaatkan gitu. Itu tidak bersyukur sekali gitu kan. Nah akhirnya saya menggali penyebabnya apa. Ternyata mereka merasa satu di daerah itu kadang-kadang penceramahannya tidak banyak yang tadi saya ceritakan. Kalaupun ada sudah cukup lanjut usia dan itu saja orangnya. Jadi mereka sudah ketemu pembicara ini sudah bertahun-tahun, dari mereka kecil sampai sekarang mungkin mereka sudah generasi muda, orangnya sama. Dan memang ternyata daerah itu karena penceramah itu paling 2-3 orang, itu pun sekaligus guru agama, sekaligus pandita senior. Jadi ketemu di sekolah iya, ketemu sekolah minggu iya, mereka cenderung bosan. Kedua, materi yang disampaikan dikatakan oleh generasi muda ini adalah kurang relate, sehingga mereka merasa nggak nyambung dengan kondisi mereka sekarang gitu loh. Terlalu bahasa kita suci langsung yang tidak dielaborasi dengan kekinian, kontekstualnya tidak dapat. Dan mereka memberikan contoh, saya senang dengan tren-tren pembicara sepertinya mungkin di tempat-tempat yang lain yang stylenya muda. Ya saya kadang-kadang nyentil juga, kalau memang kita pengen pembicara yang muda seperti di tempat ibadah lain lah kita bisa bilang, mau nggak kamu sebagai generasi muda jadi pembicara? Nggak mau, aku nggak mau. Lah kalau nggak mau pembicara, nggak mau jadi pembicara muda, tapi pengennya Buddhis punya pembicara muda, dari mana datangnya? Dari langit, bisa gitu. Iya kan? Jadi harus, kalau itu kebutuhan kita, mari kita yang mulai. Jadi mari kita yang mulai supaya ke depan kita memang sudah berlebih jumlahnya pembicara muda itu, sehingga tidak lagi yang berteriak kita kurang pembicara muda, kurang pembicara muda. Alasan lainnya, kendala mereka adalah mereka tidak tertarik. Kita jujur aja, umat kita tuh kurang tertarik belajar Dhamma. Jadi wajar jika mereka tidak memahami Dhamma. Dan ini penyebab utama orang pindah gitu ya. Kenapa mereka malas belajar Dhamma? Kita ambil contoh paling gampang ya. Semua tempat ibadah, agama apapun, itu kan kalau dalam khotbah atau ceramah mingguan ibadahnya pasti waktunya singkat, paling 30-45 menit semuanya. Tapi kita belajar teman-teman kita yang lain, mereka teman kita yang muslim, setelah sholat Jumat yang khotbahnya singkat, mereka pendalamannya di pengajian. Pendalaman kitab suci itu di pengajian, dan itu ramai. Teman kita yang Kristen, mereka khotbah mingguan mungkin singkat juga, mereka pendalamannya di komsel, dan itu ramai. Buddhis, di Dhamma kelas harusnya pendalamannya kosong, nggak ada dapat, coba bikin Dhamma kelas. Jadi kendala kita memang ada di kita sendiri, dan anak kita itu harus kita dorong untuk hadirlah di Dhamma kelas. Inilah saatnya belajar Dhamma dalam 2 jam penuh. Kalau ceramah minggu itu kan 30 menit, 40 menit, topiknya pun ganti-ganti. Setiap minggu gitu nggak kesenambungan. Dhamma kelas inilah saatnya mendalami materi secara berkesenambungan, belajar tempat kebenaran mulia, memahami tilakana secara mendasar. Kalau semua yang dasar sudah kita paham, kerangka berpikir kita sudah tahu lah Buddha itu mengajarkan apa, seharusnya yang lain itu menjadi mudah. Topik-topik yang lainnya, Dhamma itu menjadi mudah karena kerangkanya kita sudah paham. Nggak akan lari kok dari 4 kebenaran mulia, tilakana, punabawa, hukum karma, sampai paticcasamuppada. Hanya di situ aja fondasi. Nah, itu dipahami, selesai. Yang lainnya tinggal penambahan akan lebih mudah memahami. Tapi ini aja nggak tertarik mereka untuk belajar. Jadi kendala kita banyak ya. Kalau tanya tadi apa saja, satu daya tarik belajar, kedua memang mereka cenderung tidak mau, ketiga mereka membutuhkan penceramah muda yang jumlahnya masih sangat terbatas. Ya, keempat mereka juga kadang-kadang kurang inisiatif untuk belajar mandiri. Kalau di ya kayak gini, belajar dari podcast, belajar dari YouTube gitu ya. Sekarang harusnya bisa lebih mudah kan. Jadi inisiatifnya kurang, mudah-mudahan sih dengan gerakan dari pemuda sambil belajar seperti podcast seperti ini, gerakan-gerakan yang lainnya membuat generasi muda itu dimanapun menjadi terinspirasi bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan gitu loh. Karena saya sangat berharap tentunya ya banyak lah teman-teman muda yang lain, bukan cuma ada saya gitu kan, yang lain juga bisa kok saling mengunjungi, saling sharing, saling mengisi gitu kan di tempat yang lain. Mungkin dari Sotaris Pematang Siantar bisa ngisi acaranya yang di Tangerang, teman-teman yang ada mungkin di Lombok bisa ngisi acaranya yang di Kalimantan. Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak gitu? saya kan bisa ke situ, berarti bukan cuma saya yang bisa, semua bisa kok gitu kan. Dengan 2 hal aja kan, tambah pemahaman Dhamma,
dan perkuat public speaking skill kan, supaya punya keberanian kan. Kadang-kadang mereka pintar tahu dhamma tapi kan nggak berani juga sharing. Sedangkan teman-teman kita tuh butuh pembicara muda. Jadi ayo, supaya kita membuat teman kita tuh mau ke wihara, mau dengerin dhamma, karena dia tahu yang datang bicara anak muda. Ya itu aja, kita akan jadi solusi. Tips and triknya, cara yang paling efektif sebenarnya berdasarkan pengalaman untuk membuat daya tarik itu. Karena supaya anak-anak mau belajar dhamma itu kadang susah sekali sih kok. Gimana caranya? Atau berdasarkan mungkin ada pengalaman keberhasilan gitu? Saya suka nanya sih ke teman-teman muda-mudi, termasuk bahkan orang-orang yang sudah lebih tua, apa sih membuat mereka tuh tertarik dengerin dhamma? Ya bahkan kadang-kadang saya nggak nanya pun mereka sendiri cerita. Termasuk tadi ya, kita di sini pun tadi kejadian. Jadi ibu-ibu itu bisa, anak-anak bisa bicara, aduh saya senang dengernya. Berarti poin pertama dari setiap umat adalah dhamma itu disampaikan dengan menarik. Itu dulu. Jadi sebagus apapun kontennya kita, jika tidak dikemas dengan cara yang menarik, maka akan tetap menjadi sesuatu yang tidak menarik. Tapi menarik ini kan bukan hanya sekedar oh seru lalu ketawa, bukan. Menarik itu paling utama adalah mudah dimengerti. Bahwa sesuatu yang sulit lewat kita itu menjadi mudah. Jadi makanya saya sebagai Dhamma Duta itu punya satu prinsip dari awal kok. Dan setiap saya mengisi kelas Dhamma Duta pun khusus Dhamma Duta, saya selalu menyampaikan satu nilai ini. Yaitu apa? Kita sebagai Dhamma Duta seperti sebuah filter. Jadi bahasa kitab suci kita itu memang bahasa yang dalam dan tinggi. Karena Buddha memang kelasnya manusia agung. Ya, jadi orang banyak kesulitan ketika dia baca sendiri kitab suci itu dia nggak bisa ngerti. Makanya dia mau dengarnya ceramah. Tapi ketika kita datang sebagai penceramah dan menyampaikan materi sama sulitnya dengan bahasa kitab suci, artinya cuma pindah bahasa tulisan ke bahasa lisan dan bunyinya sama, dia tetap nggak mengerti. Itu lebih baik dia baca sendiri kan. Jadi harusnya fungsi kita adalah yang sulit itu miliknya kita. Kita baca, kita analisa, sampai nanti kita sudah mengerti, keluar dari mulut kita ke orang itu sudah menjadi mudah. Itulah filter kita jalan. Masuk yang susah, disaring, keluar sudah jadi mudah. Kalau masuknya bahasa susah, bahasa kita suci, keluar dari kita masih sama susahnya bagi orang, berarti filter kita rusak. Ya kan, cuman masuk, keluar sama, berarti kan cuma pindah aja. Tapi harusnya kita berfungsi sebagai Dhamma Duta adalah bisa memproses bahasa Buddha itu menjadi bahasa yang dipahami umat, yang memang dia tidak tertarik baca langsung. Gitu, dia maunya yang simpel, yang penting aku langsung paham, bisa langsung praktek. Itu yang saya lakukan coba. Dan ternyata cocok bagi umat. Mereka sering mengatakan itu. Saya senang kok banyak dhamma kok. Yang penting sih bisa ngerti. Dan tidak banyak juga orang yang menyampaikan dhamma seperti Quran ini, kami bisa ngerti. Gitu. Dan saya berpikir, berarti kendalanya ada di public speaking skill sebenarnya kok. Karena saya juga dulu sadar betul ketika mulai belajar public speaking, itu meningkatkan sangat jauh kemampuan kita menyampaikan pesan. Karena public speaking skill itu bukan hanya belajar mental, tapi kita belajar nyusun konsep namanya. Itu saya tawarin ke satu daerah tuh, dorong mereka belajar. Yang nggak harus sama saya, maksudnya yang penting mereka belajar gitu. Belajarlah public speaking supaya kamu paham bagaimana menyampaikan dhamma menarik. Kalau kamu berharap ada pembicara yang menarik dan mungkin belum terpenuhi hari ini, cobalah kamu jadi orang itu. Kan nggak harus kita selalu menuntut semoga ada pembicara yang menarik, semoga Buddhis punya pembicara menarik. Kenapa kita nggak balik? Semoga saya bisa membantu Buddhis sebagai seorang pembicara yang menarik. Semoga saya bisa membantu Buddhis menyebarkan dan melestarikan Buddha Dhamma demi manfaat kebahagiaan banyak orang. Kalau kita sudah punya sadar, keyakinan bahwa Buddha Dhamma ini adalah ajaran yang unggul dan luar biasa, kita betul-betul mengerti secara teori dan kita paham ini adalah ajaran yang luar biasa, kita pasti terdorong dengan sendirinya mau menyebarluaskan. Supaya dia juga paham, dia juga paham, dia juga paham, dan dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Dia tahu apa yang saya tahu, dia bisa merasakan manfaat apa yang saya mau. Jadi otomatis kita mau share, karena kita sudah paham duluan. Wah ini luar biasa, ini luar biasa. Saya kalau ngomong ajaran itu cuma bisa ngomong kata luar biasa. Saya kayak bisa kata-kata menggambarkan seorang Buddha gitu loh. Kita baru mengerti sedikit aja ajaran beliau, itu rasanya sudah, wah kok bisa ya Buddha itu berpikir sampai, tapi itu baru sedikit padahal yang Buddha paham itu jauh lebih banyak lagi gitu. Unggul sekali, luar biasa Buddha itu. Makanya kita kalau sudah tahu itu bagus, kita harusnya peduli pada orang, kita sebarkan. Terus ya orang juga merasa manfaatnya dan dia juga mau menyebarkan lagi. Kan sesuatu yang baik memang harus disebarluaskan. Jangan cuma gosip atau hal yang buruk atau aib orang yang kita sebarluaskan di sosial media. Kenapa nggak hal yang positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi orang yang kita sebarluaskan di sosial media supaya hidup kita punya manfaat ketika kematian tiba kan? Betul. Poin pentingnya berarti Dhamma Duta. Kita harus kuncinya di sana. Kalau kita sebenarnya kuncinya. Ya, Dhamma Duta yang kompeten, mampu menyampaikan dharma yang tepat, yang menarik, yang bisa dipahami. Karena orang datang ke wihara itu nyari itu. Kalau mereka cuma nyari kebaktian, mereka bilang di rumah kami bisa kok. Kalau cuma kebaktian kami di rumah bisa, ngapain harus ke wihara? Makanya kami mulai nggak ke wihara karena wihara kami kadang-kadang udah Dhamma Duta yang nggak menarik, kadang-kadang nggak ada Dhamma Dutanya kok. Saya pernah ke berbagai daerah ya, itu saya tanya, bahkan 3 bulan berturut-turut nggak ada penceramah kok. Jadi umat semakin turun. Kenapa? Mereka berpikir ke wihara dan di rumah sama, hanya sama-sama baca parita, sama-sama baca sutra. Yang membedakan mereka mau ke wihara adalah karena di wihara ada penceramah. Jadi kalau wihara tidak mampu menyediakan penceramah, ya mereka berpikir tidak ada gunanya kami ke wihara. Toh sama aja melakukan pembacaan sutra dan parita kan bisa di altar di rumah.
Tapi pengurus kesulitan mencari penceramah. Makanya mereka bilang kami tidak bisa hadirkan penceramah, bukan nggak mau kok. Orangnya nggak ada. Kan di desa kami itu cuma ada 3 orang. Karena kan mereka juga sibuk, ada ngurusin perkabungan, habitannya, ada lagi ngurusin pernikahan, ada mereka lagi sakit, ya kan? Itu satu. Kedua, mengundang dari luar pun kami penuh keterbatasan. Gitu loh, kayak banyak keterbatasan dana mungkin, keterbatasan keseganan karena umat kami sedikit. Dan kadang-kadang lagi banyak juga penceramah yang cuma mau bicara di wilayah dia. Jadi seandainya di satu tempat banyak penceramah, tapi dia tidak mau menjangkau kota lain. Karena ya saya kerja, saya usaha, saya bisnis, ya masa saya tinggalkan? Ya sulit juga, kita nggak bisa maksain dong, karena memang itu ya kehidupan mereka gitu. Jadi kendala kita sangat banyak, sangat beragam. Tapi bukan berarti kita harus berhenti di kendala, kok. Maksudnya kita pengen menghadirkan sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Jadi kalau tanya pendapat saya, jalan keluar saya adalah ayolah kita sama-sama memunculkan. Karena semakin banyak kuantitinya ditunjang dengan kualitas, nah itulah yang kita butuhkan kan. Kan selama ini kita berpikir yang penting kualitas, ternyata nggak bisa juga. Kalau cuma kualitas itu cuma ada 2 orang, ternyata kita butuh kuantitas kan. Jadi saya kalau dalam mengisi kursus Dharma Duta saya selalu ingatkan kita butuh dua-duanya. Kita sembari memperbanyak kuantitas kita, sembari juga kita memperbaiki kualitas Dharma Duta kita. Ketika dua-duanya siap, kualitas ketemu kuantitas, artinya banyak penceramahnya sekaligus yang banyak ini bagus semua dan siap menyebar. Ya harusnya saya kendala-kendala tadi pelan-pelan teratasi, minimal Dhamma kelas mulai ramai. Dhamma kelas ramai kan mereka pelan-pelan sudah paham Dhamma, keyakinan tambah kokoh, rajinlah ke wihara, rajin ke wihara ngajak teman, kan teramati semua. Jadi ternyata kalau dari akarnya kendalanya ada di penyebarluasan Dhamma yang kurang diterima oleh audiens. Ko Randy, ada problemnya, ini nggak bisa dipungkiri. Wihara itu kadang nggak peduli. Mereka itu mungkin lebih mikir, mohon maaf nih, omset. Jadi mereka mungkin nggak akan care dengan namanya Dharma kelas, Dharma Duta. Mereka yang mikirin banyak umat datang sembahyang, dapat cuan. Nah ini gimana nih kok? Karena ini PR-nya ya bagi kita, wihara, majelis. Kalau nggak kita siapa lagi? Jadi bagaimana kok untuk atau pandangan Koko untuk masalah ini bagaimana kok? Ya kita nggak bisa tutup mata. Kalau memang Ko Erwin bilang itu fenomena yang terjadi, kita harus akui ya sepertinya ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih tidak semua tempat. Tapi kalau yang terjadi seperti itu harus bagaimana? Kalau kita mau berpikir ya bahwa ini adalah milik kita bersama, kita harusnya memang saling peduli bahwa wihara memang membutuhkan dana. Betul, dana juga harus dihimpun, gitu ya. Tapi dana ini pun setelah dihimpun harus juga dikelola dengan tepat. Setelah dikelola dengan tepat, disalurkan dengan tepat. Saluran ini maksudnya, kalau saya menyarankan selalu kalau bisa salurannya jangan satu jenis. Karena sebenarnya dana ini kan datang dari berbagai sumber. Salurannya itu jangan satu jenis. Kita lakukan saluran itu berbagai jenis. Contoh, kebanyakan kadang saluran itu ke baksos ya. Itu jangan ditinggalkan. Tapi kita tambah lagi, ada wihara sekarang bikin function rutin. Ya nggak apa-apa. Lalu membeasiswakan orang kuliah sebagai guru gitu ya. Lalu tambah lagi seandainya mereka. Jadi saluran itu jadi beragam. Misalnya aktivitas muda-mudi, ya mereka bikin dhamma kelas sangat perlu. Jangan dhamma kelas, dhamma camp aja perlu. Ya, dhamma camp itu kan mereka sambil enjoy, mereka sambil mungkin have fun, ya relax di masa liburan, tapi isinya dhamma. Daripada hanya saja pergi liburan tapi bukan dhamma kan. Harusnya kita berpikir kacamata seperti itu. Nah, kalau dana itu disalurkan dengan kondisi-kondisi yang tepat tadi, sehingga semua umat merasakan manfaat. Yang memang butuhnya makanan dapat melalui baksos, sembako ya. Yang memang membutuhkannya pengetahuan dharma dibekali dengan dhamma kelas dan dhamma camp. Kalau main ke wihara nggak semuanya butuh urusan perut. Ada yang butuh urusan batin, ada yang butuh urusan pengetahuan, maka dia mau ke wihara gitu. Ada yang butuhnya solusi kan atas permasalahan mereka. Nah, kalau dana itu disalurkan ke semua aspek sehingga semua umat juga merasa manfaat, tentu mereka juga nanti akan memberikan feedback balik. Mereka menjadi umat yang loyal, mereka juga kembali memberi dana. Dan akhirnya roda itu terus berputar. Inilah sejatinya sebenarnya sistem yang tepat lah ya kalau kita mau katakan dalam mengelola perjalanan wihara ini gitu. Karena memang kebutuhan umatnya sama. Tapi kita nggak boleh stop, nggak boleh orang kan sering bertengkar. Nah, nggak wihara nggak perlu baksos, yang penting itu dhamma kelas. Kalau nggak ada yang penting, nggak ada yang betul, semuanya penting dan semuanya betul gitu loh. Jadi kalau umat Buddha ini kan harus bijaksana. Kita kan diajarin jalan tengah oleh Sang Buddha. Jadi bukan memilih A atau B. Kenapa tidak A dan B gitu loh. Kita tuh selalu gitu. Lebih bagus ini kan daripada itu. Lebih bagus kayak contoh saya pernah sampaikan kan. Banyak bilang lebih bagus praktek daripada belajar dhamma. Ada bilang enggak, belajar dhamma dulu daripada praktek. Bukan atau, ini dan. Itu lah. Jadi nggak usah dikasih kata atau supaya nggak berdebat. Cukup aja diganti dengan kata dan, sehingga kita berjalan paralel. Itu loh. Jadi sebenarnya baksos dan function dan beasiswa dan dhamma camp dan dhamma kelas dan ini. Jadi semuanya bermanfaat. Itu memang semuanya bermanfaat. Itu loh. Bikin pelatihan tata sila, bikin
meditasi, belajar kitab suci, beda suta gitu ya, beda sutra, apapun lah, apa-apa. Kenapa harus hafal? Gitu. Kenapa tidak dan? Seperti itu aja aku yang ini. Silakan. Korea itu begini ya, saya nggak tahu ini ada agak ekstrim salah pertanyaan, tapi ini nggak bisa kita pungkiri juga. Kita oke kan mengerti dharma sesungguhnya itu, kita mengerti dengan itu. Tapi begini kok, tidak sedikit wihara ya mungkin itu tidak ada dharmanya. Jadi artinya begini, katakan wihara itu dikatakan secara power itu luar biasa. Orang datang sembahyang sembuh, usia makin lama, rame kok. Tapi mereka nggak belajar dharma, yang mereka tahu datang payah. Anak melihat fenomena ini, mereka yang berpikir logis, apalagi dipengaruhi teman-teman dari kepercayaan sebelah, mereka akhirnya semakin meragukan umat Buddha itu. Ini fenomena yang kita rasakan di masyarakat kita. Saya menyampaikan begini, jangan kita lagi-lagi ya, saya ingin menyampaikan kami jalan tengah. Jadi sering saya ketemu dengan orang mempertentangkan antara dua hal ini. Kita umat Buddha sudah menandamakan kan nggak perlu lagi lah payah-payah sembahyang. Itu kan tidak diajarkan Buddha pendapat mereka. Satu sisi enggak lah kita. Jadi gini, jalan tengahnya itu adalah Buddha ngajarin kita adalah hiduplah dengan sesuai tradisi setempat. Jadi kenapa umat Buddha ini banyak alirannya, banyak coraknya, banyak ya sektenya lah kita bilang bahasa sehari-hari kita itu, karena memang ajaran Buddha itu menyebar ke berbagai negara, menyesuaikan dengan berbagai budaya dan tradisi. Dan itu memang Buddha berpesan kepada misi 60 biku kan, pergilah menyebarkan dhamma ini, jangan berdua-duaan, sebarkanlah dhamma yang indah pada awal, tengah dan akhirnya. Dengan titik berat adalah sesuaikan dengan budaya dan bahasa tradisi tempat agar esensi dhamanya itu mudah dipahami. Makanya ketika agama Buddha, ajaran Buddha menyebar ke berbagai daerah dan negara, itu kan menyesuaikan bahasa. Makanya kita ketemu sekarang banyak jenis bahasa, kitab suci Buddhis, banyak tata cara ritual, jenis nama sekarang bisa berbeda, bentuk tangan bisa berbeda ketika puja bakti, ada yang anjali, ada yang soja, dan segala macam. Kenapa? Karena memang itu hanya tradisi. Dan itu kalau bisa itu disesuaikan dengan tempat itu akan lebih mudah. Nah itulah yang terbawa kita ke Indonesia ketika leluhur-leluhur seandainya yang orang Tionghoa, maka terbiasa dengan tradisi pai-pai ya, kata pagi misalnya bilang, ya jangan ditinggalkan. Tetapi jalan tengahnya adalah anak muda tetap belajar bagaimana melakukan tradisi yang tepat sebagai suku Tionghoa. Kita kan memang beragama Buddha, tapi kita suku Tionghoa. Yang orang Tionghoa, yang suku Jawa pelajarilah budaya Jawanya, yang suku Lombok, suku Sasak pelajarilah budaya Sasaknya, yang suku Tamil, yang Buddhis Tamil kan dengan budaya Tamilnya, yang Buddhis Karo dengan Karo. Jadi kita juga yang Buddhis Tionghoa tetap dengan ketionghoan kita. Tetapi semua itu tidak, karena kita mengenal Dhamma, maka menjalankan tradisi dibarengi dengan pemahaman Dhamma. Melaksanakan Dhamma juga diiringi dengan tradisi. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, ya, tapi dimaknai dengan pandangan benar. Maka akan hidup harmoni. Gitu loh, pai-pai seandainya dimaknai oleh apa? Ya maknai bahwa kita memberikan persembahan abisa puja. Buddha kan ngajarin persembahan abisa puja. Waisak kita masih pakai dupa kok, masih pakai lilin, masih pakai air dan bunga. Apa bedanya kita persembahkan versi yang pai-pai dengan versi abisa puja dalam acara Waisak dan Katina? Sama-sama kepada rupa Buddha kan? Sama-sama kepada, kalau dalam keyakinan Semida bagi mungkin Mahayana ada bodhisatwa, para dewa, ya sama. Itu aja. Tapi kalau kita mengerti Dhamma, maka ketika kita melaksanakan praktek, kita mengerti bahwa ini saya bukan datang untuk memohon-mohon, karena saya tahu saya tergantung pada karmaku sendiri, perbuatanku, tapi saya datang untuk menghormati jasa kebajikan dari para dewa, ya, keagungan para bodhisatwa, kesempurnaan Buddha. Kami menghormat. Saya sampaikan kepada murid-murid, akhirnya mereka terus melestarikan itu. Karena itu budaya yang sudah ada dengan moyang kita yang generasi-penerus yang mengerti Dhamma, budaya kita laksanakan diiringi dengan tradisi. Yang suku lain juga silakan menyesuaikan, ya kan, mungkin tadi bilang sahabat-sahabat kita di Jawa, kalau saya tidak terlalu berani mengomentari tradisinya karena saya kurang juga paham gitu kan, tapi pasti ada. Kayak teman-teman di Jawa mungkin mereka ada yang masih mengerti kayak kejawen gitu kan, sebagian dari tradisi Jawa ya. Tapi bagaimana memaknai dengan Dhamma di dalamnya? Kalau ini bisa hidup harmoni, tidak ada pertentangan. Jadi yang muda merasa yang tua itu cuma jalanin pai-pai, nggak ngerti ajaran. Yang tua merasa yang muda sudah tinggalin tradisi karena sudah kenal tanda kutip agama, merasa paling pintar, merasa paling tahu, semua orang tua jadi salah. Kenapa saya bisa bicara gini? Karena saya pernah di fase semuanya. Jadi saya dulu sangat lahir dengan keluarga yang sangat tradisi, tidak mengerti agama Buddha. Lalu saya ketemu agama Buddha di sekolah, saya sangat Buddhis. Maksudnya saya menentang tradisi. Saya tidak lagi melakukan tradisi persembahyaan apapun. Sampai pada satu titik saya kembali memahami dari kitab, dari bacaan, dari segala macam bahwa saya keliru. Jadi sekarang saya berada di combine antara keduanya. Saya tetap dengan Dhamma diperdalam, itu sesuai dengan Dhamma, sila dan segala macam. Tetapi tradisi itu sudah kembali saya laksanakan dengan pandangan yang benar. Jadi dulu kita laksanakan itu kita tidak apa-apa, hanya ikut. Tapi setelah sekarang saya laksanakan pola yang persis masih sama,
tapi sudah dengan pandangan yang benar, sudah pandangan sesuai dengan dhamma. Contoh seandainya habis sembahyang orang Tionghoa bakar kertas, di akhir persembahyangan kelenteng bakar kertas, maknanya apa? Ya seperti kita pelimpahan jasa, ya pelimpahan jasa. Karena di akhir sebuah kebajikan kita bisa sempurnakan dengan bentuknya pelimpahan jasa. Ya maknailah pembakaran kertas itu sebagai pelimpahan jasa, sebagai simbol. Kalau kita lihat di Theravada mereka tuang air sebagai simbolnya, ya kita bakar kertas. Hanya sebuah simbol ya, maksudnya supaya kita melakukan itu ada maknanya gitu. Tapi jangan tinggalkan, aku nggak bagi, aku sudah Buddhis nggak ada bakar kertas. Ya boleh kalau kamu juga nggak apa-apa. Tapi berarti kita tidak langsung juga menyalahkan yang lain. Karena yang lain kan gini, Sang Buddha ngajarin semua orang itu punya levelnya. Seperti yang istilah debu di mata itu loh, atau teratai yang ada di atas air, ada yang masih di tengah, ada yang masih di dasar. Kita nggak sama. Pintu masuk mengenal dhamma pun beda-beda. Kita belajar dhamma kan beda-beda. Ada yang mungkin melalui pengalaman hidupnya, ada yang melalui meditasi, ada yang melalui teori dhamma. Banyak cara untuk masuk mengenal dhamma itu. Mungkin ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang masuknya bahkan lewat tradisi persembahyangan. Dengan dia semakin punya kokoh keyakinan, dan hari ini dia bertahan sebagai Buddhis. Dan saya yakin hari ini pun kita banyak kok di antara kita yang justru menjadi Buddhis mengenal dhamma hari ini karena kita pernah dididik oleh orang tua yang cuma disuruh sembahyang tapi ngerti waktunya, tanpa ngerti artinya ya. Tapi toh kita lakukan dan hari ini membuahkan apa? Kita berjudul dengan wihara, kenal dhamma, tapi bukan berarti kita seenaknya meninggalkan semuanya kan. Tapi kalau mau tidak lakukan itu juga pilihan. Jadi ini bukan saya ngomong wajib jangan tinggalin kata orang nggak boleh, bukan. Sang Buddha mengajarkan kita tidak melekat, tapi juga mengajarkan kita bijaksana. Itu loh artinya apa yang kita cocok, orang lain belum tentu cocok. Apa yang orang lain cocok, kita belum tentu cocok. Tapi apa yang kita tidak cocok bukan berarti salah. Ya, bukan berarti salah. Saya cocoknya makan nasi kuning, kok Erwin cocoknya makan nasi goreng. Bukan berarti saya bilang nasi goreng itu salah. Tapi kalau nasi goreng tetap bisa menghasilkan rasa kenyang, nasi kuning pun bisa menghasilkan rasa kenyang. Lalu apa salahnya kita beda makanan dengan tujuan yang sama? Itulah cara kita menyikapi fenomena keberagaman kita di dalam dhamma. Baik perbedaan alirannya, perbedaan tata caranya, sampai perbedaan dari tradisi dan pola pikir. Nggak apa-apa kok. Biarin aja tetap dengan keberagaman. Itu memang orang punya kapasitas yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Yang berarti kita tetap memegang satu prinsip, kita ada di jalan tengah, mengedepankan kebijaksanaan dalam semua hal, walaupun kita belum sempurna. Ya, Kun ini tadi berbicara agak ke spill pelajaran agama Buddha. Ya. Nah ini kan kita tahu ya menjadi basic dasar seseorang itu paham dengan dhamma. Apakah ada masalah dari persepsi Kurendi tentang kurikulum agama Buddha kita? Karena begini ya, secara case ini banyak anak-anak yang mereka akhirnya memilih nggak mau masuk ke pelajaran agama Buddha. Sulit bahasa Palinya, ada terjemahannya lagi. Nah, sehingga secara nggak langsung ini kan membuat anak-anak muda kita itu jadi jauh sekali dari dhamma. Apa yang bisa kau simpulkan dari problem ini? Kalau kurikulum, saya yakin para pakar telah membuat yang terbaik. Inilah versi terbaik yang ada saat ini. Ya. Tapi apa yang bisa kita sempurnakan? Ya, kan? Itu tentu peran guru, murid, dan sistem pembelajaran ada di tempat itu. Setiap kota, setiap provinsi, setiap sekolah tentu juga dengan culture-nya masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata bahwa apa yang bagus di Siantar seandainya akan cocok di Jakarta. Sebaliknya pun begitu. Jadi tidak sama. Maka orang-orang yang terlibat dalam pendidikan itu yang paling tahu pola seperti apa yang paling tepat di sana. Saya sih berharap murid aktif memberikan input pada guru, metode apa mereka cocok, dan guru juga aktif untuk terus mengevaluasi karena muridnya terus berubah juga dari mungkin Gen Y, milenial sekarang sudah Gen Z dan akan menuju Gen Alpha gitu, dengan culture dan pola berbeda-beda ya, tentu harus adaptif juga. Nah, kalau sudah terjadi adaptif itu di semua pihak harusnya sih bisa lebih maksimal. Contoh adaptif apa? Bolehlah kurikulum itu tetap mengedepankan bahasa Pali. Tetapi ketika kita dalam memberikan pelajaran di sekolah sebagai seorang guru seandainya, ketika bahasa Palinya muncul, kita tetap murid itu memang harus tahu bahasa Palinya seandainya, sebagai bagian dari kurikulum. Tapi mereka juga mudah-mudahan bisa paham maknanya. Jadi bukan cuma di sekitar ujian itu mereka hafal bisa jawab, tapi yang penting dulu mereka paham apa sih yang dimaksud dengan seandainya sama waca. Mereka mungkin tahu kan translasinya adalah ucapan benar, tapi apa itu ucapan benar? Apa bedanya dengan ucapan salah? Gitu loh. Kenapa perlu ucapan benar? Nah, ini hal-hal ini membuat anak muda itu mau berpikir. Ya, kan anak muda kita tuh supaya kan diajak berpikir kreatif, mereka berpendapat. Ya udah itu, jangan cuma dipatok. Oke, hafalnya di jalan mulai berusul 8. Mereka bisa jawab ujian, tapi ternyata tidak paham. Dan itu sayang karena saya sudah berapa kali ketemu juga teman-teman yang dari TK sampai SMA sekolah Buddhis yang kita kira itu adalah solusi dari menghentikan laju perpindahan agama. Karena dulu kita kira karena kita nggak ada sekolah Buddhis maka mungkin banyak yang pindah, tapi ternyata setelah sekolah Buddhis pun masih ada juga yang pindah.
Dan saya tanya kenapa, karena mereka tidak paham kok. Mereka selama 12 tahun sekolah di sekolah itu, jadi bilang saya bisa jawab soal ujian, tapi saya tidak paham apa yang diajarkan agama Buddha. Saya persis ujian agama Buddha itu sama kayak ujian pelajaran lain aja kok. Begitu saya mau ujian, malamnya saya belajar, dan hanya hafal. Saya dapat nilai, saya lulus, selesai. Maka saya tidak paham kok. Saya baru ngerti hari ini sejak Koko bicara di depan. Saya baru tahu itu, padahal saya sudah dengan sekolah saya 12 tahun dia bilang. Tapi saya baru paham itu maksudnya edukasi kok itu. Saya baru paham maksudnya ini itu. Saya sangat miris. Lalu saya tanya ada apa? Dia bilang ya, mohon maaf, kalau versi dia adalah gurunya menyampaikan memang juga bahasa textbook saja, tidak dielaborasi. Dan dia pun mungkin tidak ada inisiatif untuk mencari tahu juga maksudnya apa. Jadi hanya lewat aja. Kan sayang sekali. Berpikir saya kalau dia paham, harusnya kan dia sudah lebih kokoh. Karena kalau cuma tahu dan tidak paham dia nggak akan kokoh gitu loh. Dia kan nggak paham, nggak ngerti. Tapi kalau ngerti, harusnya dia pasti bisa melanjutkan. Namun belum terlambat. Kalau memang kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki bersama, ditanya harus melakukan apa, ketemukanlah pola pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terus juga guru kita bisa punya ruang untuk menjelaskan penjelasan dhamma itu dari setiap apa yang jadi kurikulum gitu loh. Jadi murid itu bukan hanya beragama Buddha secara status, bukan hanya punya nilai tinggi dari belajar agama Buddha, tapi mereka benar-benar mencintai agama Buddha, sehingga tidak perlu disuruh ke wihara pun dia akan ke wihara dengan sendirinya. Tidak perlu seandainya kita paksa belajar dhamma, dia dengan sendirinya akan mencari pengetahuan dhamma melalui berbagai cara, berdiskusi dengan para bante dan suhu, mungkin mereka juga menonton berbagai video di YouTube atau Spotify, mendengar materi Spotify, dan berbagai cara, karena mereka memang punya kehausan yang lahir dari dalam, karena mereka sudah cukup memahami yang dasarnya kan, sehingga mereka tinggal improve sendiri. Jadi kalau mereka merasa bosan karena semuanya bahasa Pali, bahasa asing gitu, kok saya nggak ngerti apa, karena ketidakmengertian aja kok mereka jadi bosan dan tidak tertarik. Kalau mereka mengerti, yang sulit itu jadi mudah. Yang sulit pun jadi mudah kalau kita tertarik. Buktinya orang-orang yang tertarik dengan matematika akan merasa matematika mudah. Nah, tapi bagi orang yang tertarik, matematika dasarnya susah. Tapi orang yang tertarik kan, trigonometri menarik, oh mudah itu. Kita lihat di YouTube kan banyak yang ngajar matematika dengan cara mudah, menarik baginya, karena dia paham. Dan begitu juga bahasa Inggris. Bagi sebagai orang yang nggak tepat dengan bahasa Inggris, karena dia nggak paham bahasa Inggris, dia itu nggak menarik. Tapi orang yang paham bahasa Inggris sangat tertarik belajar bahasa Inggris. Nggak usah disuruh, mungkin dicari di konten. Demikian yang harus kita hadirkan dalam pembelajaran agama Buddha. Ketika agama Buddha ini menjadi sesuatu yang menarik bagi siswa, maka tanpa kita harus terus menuntunnya, dia akan sendiri mencari, explore. Itulah peran awal kita sebagai para pembina di wihara, di kami Dharma Duta, para guru agama. Kita sama-sama menghadirkan sesuatu yang menarik di setiap momen. Kita lihat setiap momen, baik di sekolah, di wihara, di dalam pembelajaran dhamma manapun, sehingga umat terus-menerus punya rasa senang belajar dhamma. Ketika dia senang, harusnya segala problem kita bisa lebih teratas. Ya. Guru agama, tokoh agama, ya, semua kita. perannya sangat penting. Kita bergandengan tangan kok. Saya selalu dibilang, tidak ada yang tidak penting dalam peran kita. Semua saya selalu bilang, yang ahli musik ciptakanlah musik-musik Buddhis yang bagus. Yang ahli nulis bikinlah buku-buku yang mudah dipahami. Yang ahli gambar, mau buat gambar, mau buat komik, silahkan berkarya. Yang kita sama-sama bergandengan tangan supaya dhamma ini bisa menyebar melalui berbagai media. Yang bisa bicara ngajar melalui bicara, yang bisa nulis bikin buku, yang jago gambar bikin, semua cara boleh. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, itu sibuk bikin lagu aja, kayak lagu, semua bermanfaat. Karena tadi saya katakan, pintu masuk orang kenal dhamma itu berbeda. Orang yang senang musik, ketemu musik yang pasti akan masuk, dan dia tertarik untuk datang ke wihara, atau mungkin belajar dhamma lebih lanjut, melalui ya musik-musik dhamma. Jadi kita boleh lupakan juga jasa pencipta-pencipta lagu Buddhis yang hari ini sudah berkarya banyak. Begitu juga buku, ada yang tertarik melalui buku kan? Banyak orang yang kenal dhamma awal dari buku loh. Kita berterima kasih pada penulis. Ada yang kenal dhamma pertama kali baru Dhamma Talk. Kita berterima kasih pada seluruh pembicara Dhamma Talk dari masa yang sebelumnya. Ada sekarang kenal dhamma tertarik dari meditasi. Kita berterima kasih pada seluruh guru meditasi yang sudah banyak mengajar dhamma, sehingga orang itu kena klik pertamanya di meditasi. Ada yang senang dhammanya pertama kali dengan kegiatan baksos, seperti teman-teman kita di Senji. Ya, mereka mungkin orang itu jarang ke wihara sebelumnya, kenal Senji, ada sekarang menjadi berterima kasih kita pada orang yang senang menjalankan baksos. Ada mungkin sukanya dengan Fransen, ada sukanya dengan Abhidhamma, ada sukanya dengan Liangken. Semua pintu silakan gitu. Jadi kita jangan menyalahkan pintu manapun, karena kita tidak pernah tahu siapa yang cocok dengan jenis pintu itu. Jadi biarkan saja. Dan kita nggak perlu menyalahkan kendaraan. Itu loh. Kalau saya Jakarta Surabaya itu saya bilang kita bisa naik kereta api, kita bisa naik mobil, kita naik pesawat terbang, bisa naik kapal laut, bisa naik motor. Semua bisa sampai Surabaya kalau dari Jakarta. Nggak ada yang salah. Memang kereta api mungkin lebih lama daripada pesawat. Tapi kan ada orang yang nggak suka naik pesawat. Ya kenapa dia nggak disilakan naik kereta api aja? Ya biar kita sampai pada tujuan yang sama. Kalau kita semua umat Buddha melihat juga hal yang begitu, kita tidak mungkin lagi ribut soal aliran, soal tradisi, soal seandainya tadi kebiasaan-kebiasaan, ini sukanya baksos, ini sukanya dhammakas, ini sukanya fangso, ini meditasi, suka abhidhamma, semua bagus. Biarkan dia cocok dulu dengan jenis itu.
Saya suka dengan nasi goreng tadi, saya tiap hari makan nasi goreng kan hak saya. Tapi kan saya nggak boleh bilang nasi kuning itu salah gitu loh. Ya kue dulu tiap hari nasi kuning juga nggak apa-apa. Tapi bisa sekali mau coba nasi goreng kan boleh. Bahkan kita sama-sama coba nasi yang baru, nasi uduk juga boleh. Ya tidak ada yang salah. Sama tujuannya benar, mencapai rasa kenyang. Demikianlah Buddha Dhamma. Sama tujuannya mencapai rasa kebebasan, mencapai ketenangan batin, ya mencapai pencerahan dan penerangan kita tahap kesucian. Maka seluruh pintu menurut saya atau seluruh cara, seluruh metode tidak ada yang keliru. Hanya soal kecocokan. Dan kecocokan orang butuh Tuhan sama dengan saya. Silakan. Itulah kita berlatih menjadi orang bijaksana gitu loh. Hargailah pilihan orang lain, hargailah kecocokan orang lain. Seperti itu berarti. Variatif cara-cara itu nggak menjadi masalah, yang penting mana yang efektif. Begitu ya gue. Efektif bagi dia, menurut efektif bagi saya. Jadi efektif itu setiap orang berbeda. Ya. Baik. Kok kembali ke topik anak muda. Nah, ini mungkin kok sebagai pembina juga pengalamannya untuk membina anak muda ya, apalagi untuk bisa meneruskan tongkat kepemimpinan itu bukan hal yang mudah. Apalagi lintas generasi sekarang, Gen Y ke Gen Z, sekarang udah masuk lagi generasi Alpha nih, generasi anak-anak yang mungkin SD, SMP, anak-anak sekolah tinggi. Sebentar lagi tuh. Udah pegang tangan. Ya, dengan sifat dan karakter mereka yang berbeda. Itu karena kita agak kewalahan, agak ada problem memang ya secara itu. Bisa sendiri ya. Anak-anak Gen Z itu bagaimana nggak bisa diatur, diomongin sedikit sakit hati, tidak menonton lagi dan lain-lain sebagainya. Maka berdasarkan pengalaman dari Ko Randy, apa sih cara yang efektif sebenarnya untuk betul-betul kita bisa ya mempertahankan generasi muda Buddhis itu secara lintas generasi, dan paling pentingnya kita bisa menyiapkan mereka sebagai seorang pemimpin. Oke, apa yang paling penting? Yang paling penting adaptasi. Jadi kita tidak gini. Yang lebih senior, yang harus lebih bijaksana dan dewasa. Bahwa yang kita hadapi berikutnya adalah generasi yang berbeda. Kita yang harus menyesuaikan diri. Seperti halnya orang tua kepada anak, harus orang tua yang menyesuaikan. Gini, orang tua lahir duluan, maka anak belum tahu apa-apa. Kan orang tua yang ngajarin anak, karena mereka pernah melewati apa yang anak belum melewati. Demikianlah seorang pembina. Kita melewati apa yang ada di kita ini belum melewati. Nah, harusnya kita yang harus lebih bisa adaptif, lebih bisa bijaksana, lebih bisa dewasa untuk menyikapi bahwa kita dengan dia ada perbedaan pola. Era kita dulu dan era sekarang juga memang berbeda tantangan. Jadi kita nggak bisa memaksakan ini dulu bagus, ini terbaik. Iya, pada masa itu. Pada masa sekarang kondisi berbeda. Kita boleh bilang dulu telepon umum bagus, iya. Tapi hari ini yang bagus adalah gadget yang mobile. Ya, jadi semua bagus pada masanya. Demikianlah juga manusianya. Jadi hari ini kalau mau bagaimana yang terbaik adalah kita adaptasi, kita melihat pola mereka, kelebihan mereka itu Gen Z seperti apa, kelebihan generasi Alpha seperti apa, pola kerjanya, attitude-nya, cara berpikirnya, itu yang kita maksimalkan. Bukan memaksakan mereka menjadi generasinya kita, apalagi generasi X dan seterusnya gitu. Maka tidak mungkin, orang itu nggak bisa diajak mundur. Kita harus ikut gerak maju gitu. Karena dunia ini bergeraknya maju, bukan gerak mundur. Gitu kan? Tapi apakah mudah? Memang tidak mudah. Nah kalau kita aja yang senior tidak mudah adaptasi, apalagi yang junior, yang pengalaman hidupnya memang lebih minim kan? Itu yang kadang-kadang keliru, orang memaksakan yang ini harus menadaptasi pada yang senior. Sebenarnya harus dua-duanya saling adaptasi. Bukan berarti semua yang junior ini diikutin semua juga. Ya enggak juga, mereka juga perlu dibekali dengan namanya adab, ya. Etika itu perlu tetap sampai. Etika itu kan sifatnya long last, ya. Adab juga sifatnya jangka panjang, sepanjang masa. Nah, ini harus kita pegang sebagai value bersama, gitu loh. Tapi kalau pola, nah itu perubahan gitu loh. Itu yang adaptif gitu. Jadi nggak boleh juga anak muda itu, sendiri generasi yang muda itu semua ini kan suka-suka aku kan aku. Ya mereka juga diajari, oke, tapi kamu menjadi pengurus untuk apa? Bukannya kamu ingin berbuat karma baik, bukannya kamu ingin melatih diri sesuai dengan dharma. Kalau itu tujuan kamu, ya kamu juga harus mengangkat ego kamu melatih menahan kebencianmu. Kalau temanmu beda pendapat, kamu bisa menahan ego, kamu bisa memaklumi dia, kamu bisa kembangkan welas asihmu. Ini kan tujuan kita berorganisasi di Buddhisme memang sekaligus jadi ajang untuk kita mempraktikkan dharma. Kalau bukan tujuan itu utamanya, kalau buat apa? Hanya menghabiskan waktu kan tidak dibayar, gitu loh. Tapi itulah karena kita ingin memperoleh karma baik, maka jangan lupakan tujuan utama. Itu saya ingin karma baik cuma datang dari perbuatan baik. Ya kalau kita berorganisasi, memang organisasi baik, organisasi Buddhis, tapi isinya adalah sikap kita yang buruk, pikiran, ucapan, tindakan kita yang buruk, jadi kita tetap tidak dapat karma baik, tetap dapatnya karma buruk. Kita ada tiba-tiba, oh karena dia pengurus wihara, pasti karmanya baik. Nggak ada, hukum alam tidak bekerja begitu. Hukum alam bekerja perbuatan ke perbuatan. Mau statusnya kita mau pejabat, kayak mau orang kaya, kayak mau selebriti, segala macam, selama perbuatan kita buruk, ya buruk. Termasuk mau kita ketua yayasan, ketua wihara, pandita, penceramah, semua perbuatan kita buruk, kita terima buruk. Sama perutama kita baik, kita baik. Jadi sayang sekali jika kita sudah jadi pengurus wihara, pengurus organisasi,
muda-mudi sekalipun, dan kita tidak benar-benar memanfaatkannya untuk berbuat baik. Karena tabungan kita yang dapat bukannya plus, malah namanya minus. Ya kan? Karena habis sibuk berdebat, sibuk curiga, sibuk nyalahin orang, sibuk mau egois, sibuk mau menyombongkan di luar, wiharaku terbaik, organisasiku terbaik, dia jelek, dia payah. Untuk apa? Maksudnya kita lagi mengikis kilesa loh, bukan mau nebelin kilesa. Kalau nebelin kilesa nggak usah di organisasi Buddhis, di luar sudah pasti terjadi kita. Kita kan masuk sini sengaja mau membuat diri kita tuh terpengaruh secara positif kan. Ya, tapi jangan lupa, itu adalah tujuan utama kita, makanya jangan sampai itu jadi lupa justru. Sibuknya ribut, sibuknya berdebat, sebenarnya pada ujungnya nggak tahu tujuannya apa. Entah apa yang dicari, mempertebal ego kadang-kadang, mempertebal eksistensi, gitu loh. Terus yang tugas tadi kok mempersiapkan mereka sebagai next leader gimana? Next leader adalah contoh, teladan, itu yang terbaik. Saya kalau ngajar leadership di berbagai organisasi pun, bukan cuma di Buddhis, selalu saya bilang keteladanan adalah cara meneruskan tongkat estafet yang terbaik. Ya, keteladanan apa yang paling utama? Keteladanan sikap. Mungkin kalau pola kerja tidak harus sama, ya, tapi keteladanan sikap itu yang perlu sama. Gitu loh, itu yang perlu mereka tiru, mereka lihat. Makanya orang tua yang berhasil ketika kan dia memberikan contoh pada anak, bukan hanya suruh atau bisa. Guru yang berhasil juga demikian, atasan yang berhasil juga demikian. Kita lihat negara juga demikian. Bagaimana pemimpin kalau transisinya mulus dengan transisinya adalah tidak mulus, kan akan berbeda juga, gitu kan? Karena keteladanan itulah yang menginspirasi orang lain. Bagaimana kita selama menjadi pemimpin, selama kita menjadi pembina, selama kita menjadi senior, kita menunjukkan seperti apa menjadi pemimpin yang baik. Mungkin tidak sempurna, karena kita juga lagi berlatih, tapi bagaimana menjadi yang terbaik versi kita. Mudah-mudahan dengan mereka sering melihat itu, mereka juga akan meniru. Tapi tidak akan 100% sama, dan kita harus hargai itu. Itulah versi terbaik mereka. Karena mereka juga punya pengalamannya sendiri, pengetahuannya sendiri, karakternya sendiri. Yang penting mereka menjadi terbaik versi mereka. Nah, itu yang benar caranya menjadikan leader. Kita menjadikan diri kita sebagai contoh teladan yang baik. Jangan teladan yang buruk juga, teladan yang baik. Nah, kita yang harus melaksanakan. Contoh, kita lebih rajin belajar dhamma. Dia lihat sendiri, oh, Koko ini selalu ya kalau habis kebaktian itu nggak langsung pulang, selalu dia baca buku dhamma atau selalu dia meditasi. Lama-kelamaan kan 10 orang yang lihat, mungkin 5 yang merasa, saya juga pengen bisa kayak itu, kayaknya batinku tenang. 5 lainnya mungkin gugur. Dan 5 ini mungkin nanti bertahan 2. Itu kan sudah teladan. Kita nggak perlu ngomong mereka harus meditasi ya. Oh, kalau jadi ketua harus meditasi. Mungkin kita sudah tunjukkan itu selama 5 tahun kepemimpinan kita, selama 3 tahun kepemimpinan kita, bahwa setiap punya materi selesai saya meditasi. Setiap ada anggota sangga yang datang kita jamu. Setiap ada tamu kita harus mesti begini. Setiap begini kita mesti begitu. Setiap ada acara kita mesti all out. Mereka sudah lihat. Jadi pesan lewat kata itu tidak perlu terlalu banyak, karena pesan melalui contoh sudah sangat kuat mereka serap. Nah, kalau tidak ada contoh yang baik baru sulit. Gitu lah. Itu aja mau menyiapkan leader. Karena di bidang apapun sama sih. Saya juga sampaikan ke depan. Kemarin bicara di Bank Indonesia juga sama. Saya ngisi di Bank Indonesia soal sama kepemimpinan muda, mereka generasi muda, milenial segala macam mau disiapkan. Poinnya sama saya sampaikan, keteladanan, ya adaptif. Karena tidak ada cara. Dan mereka sekarang sudah menjalankan juga. Memang Bank Indonesia itu sudah mulai pemimpinnya yang menyesuaikan dengan Gen Z. Karena mereka tahu bahwa mereka sekarang mayoritas karyawannya adalah milenial dan Gen Z. Maka leader-leader atasnya ya yang Gen X menyesuaikan. Mereka ada kita itu manusia benar. Itu manusia benar, nggak bisa paksa sebaliknya, nggak bisa. Kemudian dari pengalaman Ko Randy, sudah banyak berkunjung ke wihara-wihara sampai Merauke. Bagaimana optimisme Ko Randy terhadap masa depan muda-mudi Buddhis di Indonesia? Sangat optimis. Sangat optimis. Saya optimis dengan perkembangan generasi muda kita. Why ya? Kenapa? Ya. Karena ajaran Buddha itu sebenarnya ajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak muda sekarang itu selalu inginnya dia yang paling kekinian, FOMO bahasa sehari-harinya. Kalau ingin FOMO, ya jadi Buddhis. Karena Buddhis yang paling tren, paling kekinian, nggak akan expire, gitu lah. Justru kalau yang pindah server itu nggak FOMO. Yang pindah server berarti justru bukan kekinian, bukan anak muda itu, ya kan, bukan anak muda itu karena mereka nggak ikut tren, gitu ya. Jadi kenapa? Tapi bagaimana mereka bisa ikut tren? Ya tadi kembali lagi, mereka harus dibekali pemahaman. Kalau mereka cuma tumbuh secara jumlah, lahir generasi muda dan tidak pernah mereka gini loh, statusnya Buddhis, tapi mereka nggak ngerti Buddhis. Gimana mereka bisa merasa gua Buddhis? Nggak mungkin yang merasa saya Buddhis kalau dia juga nggak paham gitu, malah dia malu kan. Tapi dia belum bisa pindah karena orang tuanya nggak kasih sana. Tapi kalau dia sudah paham, disuruh pindah pun nggak mau. Maka saya optimis. Tapi optimis ini harus dibarengi dengan sikap realistisnya. Biasanya apa? Kita mesti ada upaya.
Ya salah satu upaya mungkin seperti ini, podcast dibuat ya, upaya lain kita teman-teman lain juga lagi berkarya semua, ada yang nyetel lagu-lagu yang ada anak muda, kan mereka ada muda suka lagu diciptain. Saya lihat kok semua teman lagi berkarya kok, ada yang lagi berusaha menerjemahin kitab suci Tipitaka dalam bahasa Indonesia. Karena selama ini kan kitab suci kita belum lengkap nih Tipitaka kita dalam bahasa Indonesia. Sedang ada yang lagi berjuang, sedang ada menyiapkan metode seandainya meditasi Vipassana yang versi youth bisa diterima. Banyak sekali teman-teman kita semua lagi bekerja kok. Ya, lagi bekerja untuk semuanya fokus kepada kelestarian Dhamma dan generasi muda siap untuk tetap di dalam Dhamma. Mudah-mudahan ini mencapai hasil yang maksimal. Makanya saya bilang optimisme ada. Yang perlu kita lakukan bersama adalah sebagai generasi muda yang nanti menyaksikan ini, mudah-mudahan ayolah semua upaya kami ini akan sia-sia tanpa kesadaran yang datang dari dalam diri Anda, dalam diri kamu. Kamu harus ada inisiatif dan dorongan mau mempelajari Dhamma. Kuncinya di sana dulu deh. Kalau kamu belum mau mempraktikkan Dhamma sampai ke tahap meditasi segala macam, minimal kamu tahu, kamu belajar, gitu kan? Sedang banyak orang yang lagi berupaya untuk kamu. Ya, semua orang sedang berupaya menciptakan karya terbaik mereka melalui berbagai cara, ya, untuk generasi muda, yaitu untuk kamu, ya. Tapi kalau kamu tidak ada keinginan, tidak ada dorongan dari tanah, maka semua ini juga akan menjadi sia-sia. Dan yang rugi bukan kamu, yang rugi kamu. Kamu sudah berjodoh dengan Dhamma itu sudah karma baik yang entah kamu pupuk di kehidupan lampau itu bentuknya apa kami nggak tahu, tapi pasti sangat besar sehingga kamu bisa lahir ketemu dengan Dhamma, statusnya Buddhis. Dan kamu tiba-tiba lepas. Saya selalu kasih contoh, ibarat itu orang punya berlian, tiba-tiba cuma bisa beli batu api. Untuk kembali bisa punya berlian kan sulit. Demikianlah halnya ketika kita punya sesuatu yang berharga, yang kita yakini dan sesuatu yang berharga. Dhamma ini kan berharga, 3 permata. Permata Dhamma, permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Tapi kita nggak bisa beli oleh uang, ini dibeli oleh kebajikan kita pupuk dari kehidupan ke kehidupan. Dan kita harus mengapresiasi kehidupan lampau kita, sekarang kita lahir ketemu Buddha Dharma. Tapi kalau kita sampai tidak mengerti ajarannya, akhirnya kita menjadi hidup sebagai statusnya Buddhis saja tapi nggak paham, prakteknya pun tidak sesuai dengan Dhamma, bahkan sampai amit-amit pindah. Apa tidak disayangkan kebajikan pernah kita pupuk itu, ya, kualitasnya kualitas permata, kita ibaratnya hanya dibuang buang sia-sia gitu, dan kita tukar dengan hidup kita yang tidak seperti itu. Sayang sekali ya. Jadi ayolah tumbuhkan keyakinan, timbulkan dorongan untuk mempelajari supaya teman-teman yang lagi berkarya bisa termanfaatkan juga. Jadi ketemu nih ya, yang ini muncul niat belajar, yang ini memang karyanya ada, ketemu tren yang sekarang, dan akhirnya tercapai tujuan bersama, yaitu Buddha Dhamma Lestari di tangan generasi tercapai. Randy, saya teringat satu hal ya, kalau Genji Gen Alpha udah bosan. Nah, kadang jangan Dharma kelas ya, Jalati, bolong-bolong, dengar ceramah, mungkin menit-menit awal masih fokus, nanti lama-lama nunduk, lama-lama nggak fokus dan sebagainya. Nah ini gimana nih? Apalagi seperti Jalati ya, sesuatu hal yang kita rasa, ya memang harus seperti itu. Cuma siasatnya gimana agar Genji Gen Alpha ini memang bisa tertarik dan mau mengikuti itu dengan baik? Itu gimana sebenarnya? Apalagi sampai meditasi kita katakan ya Bu ya, kan hal yang mungkin sangat boring bagi mereka. Mungkin nggak semua, tapi mungkin secara general loh. Dan bagaimana siasatnya? Ya, kalau tata cara puja bakti, memang setiap tempat sudah punya pakemnya. Dan kita juga tidak bisa selalu minta itu diubah-ubah ya. Tapi ada kok pandangan-pandangan berpikir, ya nggak apa-apa diubah, menyesuaikan betul. Tapi kan kita sudah menghargai karya. Kenapa ini sudah menjadi sebuah kembali tradisi, cara, tools ya, alat inilah yang digunakan. Tetapi bukan tidak mungkin juga untuk menjadi sesuatu adaptif. Ya kita cari jalan tengah. Contoh ya, mungkin teman-teman lakukan kalau teman-teman yang tradisinya Mahayana kita bicara. Anak muda ada di satu tempat yang memang sudah bahasa kesehariannya Mandarin, fasih dengan Mandarin, yang menggunakan Pancaliam ke Mandarin, mungkin mereka nyaman-nyaman aja. Tapi seringkali saya tanya juga pada teman-teman beberapa daerah yang mungkin di Puja Bakti Mandarin kurang anak mudanya. Ternyata memang kebiasaan sehari-hari mereka tidak lagi dalam berbicara bahasa Mandarin. Jadi cobalah mungkin Puja Bakti versi Sanskerta. Dan tadi saya ketika saya minta bagian, tadi saya ingin saya ajarkan pagi ratusan orang muda-mudinya. Berarti kan tidak alergi dengan Mahayana anak muda ini gitu loh. Cuma mungkin karena bahasanya tepat yang dipilih oleh Samida Bagi dalam Sanskerta. Oke, dan betul kenapa nih gini? Itu harus kita tahu dulu. Kalau mereka memang tidak sehari-harinya bahasa Mandarin, pasti agak sulit. Tapi kalau sudah biasa, langsung. Nah, di sekolah mereka belajar kan bahasa Pali. Nah, ketika di wiharanya langsung ke Mandarin, mungkin agak jauh. Tapi ketika di sekolahnya di bahasa Pali dan di wiharanya di Sanskerta, kan bahasanya masih mirip-mirip. Nanti ya Sanskerta ini ke Mandarin itu sudah dekat. Karena nadanya udah sama, iramanya, dia tinggal di bahasa. Jadi ini penjembatan nih, kalau teman-teman di Maya. Lalu di Theravada seperti apa? Saya ya mungkin membaca baritanya, ada kan melakukan tidak terlalu panjang, itu loh, cukup pendek dan dibaca artinya. Kalau versi teman-teman kita Theravada, kenapa? Karena arti itulah yang mereka bisa serap.
Ya kan, arti itu yang mereka bisa serap. Kalau cuma baca teksnya mereka nggak paham ini apa. Tapi kalau artinya dibaca paling tidak ada yang nyangkut, gitu loh. Arti dari Karanimeta Sutta, seandainya jangan karena marah dan benci menghadapi yang lain celaka, seandainya, atau Manggala Sutta, seandainya jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan para bijaksanawan, menghormat yang patut dihormat. Betul, kan nyangkut karena mereka. Itu kan satu cara yang adaptif. Mungkin di zaman sebelumnya tidak ada pembacaan translate, atau bahkan di negara asal, tentu kita sebut di Thailand saja kan tidak ada penerjemahan. Tapi Indonesia kan ada. Nah, itu menurut saya suatu upaya pendekatan. Tapi bukan berarti kan diganti total. Tapi ada juga mengganti total langsung ke bahasa Indonesia. Itu pilihan lah, kembali lagi pilihan. Apakah salah? Ya tidak mutlak salah, karena puja bakti ini kan tujuannya memberikan penghormatan. Puja itu hormat, bakti itu sikap bakti gitu. Jadi puja bakti adalah sikap penghormatan kita kepada Buddha dan ajarannya serta para siswa tentunya. Nah, cara kita melakukan suatu sikap hormat dan sikap bakti kan tidak selalu harus sama di setiap tempat. Ya kan, kayak kita dengan orang tua masing-masing tidak sama. Ada yang mungkin sikap anjali dengan orang tuanya, ada yang mungkin cipikan-cipikin, tapi dia tetap respect pada orang tuanya. Nah, ini budaya. Nah, budaya ini harus dipisahkan dengan inti dharma. Inti dharma itu yang tidak boleh ditaati. Inilah ajaran Buddha. Nggak boleh kita ganti isi 4 kebenaran Buddha diganti seandainya. Atau ada yang bilang tidak terima hukum karma. Kan itu jelas berbeda. Tapi kalau cuma tata cara pendekatan, kalau memang belum ada yang versi baru, kita lah menyesuaikan diri. Memang sulit, saya juga kok mengalami sulit ketika ikut puja bakti Pali pertama kali, bahasa asing bagi saya. Lagi ikut puja bakti Sanskerta, puja bakti Mandarin, puja bakti Tibet, saya pelajari puja bakti berbagai macam bahasa saya ikut adaptif. Ya memang sulit untuk pertama kali, tapi kan kita kan mau, kita akan menyesuaikan. Nah, mungkin versi sana juga begitu. Oh, umat saya ini sekarang merasa banyak bisa apa bisa dilakukan. Jadi kalau apakah dibuatin video tutorial, kan sekarang ada kayak gitu, saya lihat beberapa yang video tutorial segala macam. Tema sekarang Buddha itu seperti ini, ya, nama sekarang sedang seperti ini. Itu kan cara tambahan. Ya bagus dong, berarti ketemu dong dua belah, yang ini mau menyesuaikan belajar, yang ini mau ini. Sehingga puja bakti tidak perlu ditinggalkan. Nah, lalu isinya kita bicara. Isinya bagaimana? Kalau puja bakti hanya sekedar mungkin tadi cuma full baca parita atau baca sutra, mungkin ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Lagi-lagi selera kan. Nah, yang kita bagaimana bersikap sebagai pengurus? Ya kita lihat aja. Kalau mayoritasnya berharap kebaktian kita, kalau bisa selalu ada isi khotbah, isi ceramah, ya bolehlah menghadirkan ceramah. Ya kalau yang memang yang hadir senang aja kalau dengan baca sutra, mereka sudah ngerti artinya, mereka rasa itu cukup, pesan dari Buddha sudah cukup untuk mereka pakai, dan itu mayoritas di sana, ya pengurus mau tetap bertahan tanpa penceramah, ya silahkan juga, ya kan? Memang kalau ada penceramah itu lebih mempermudah pesan damai itu sampai, gitu, karena namanya tadi saya katakan bahasa sutra, bahasa kitab suci ini bahasanya bahasa tinggi, itu loh, bahasa tinggi dan bahasa dalam gitu loh. Jadi tidak bisa satu kali baca langsung paham. Alangkah baiknya juga menjadi satu kebaktian yang menarik itu kalau memang variasi acaranya memang lebih beragam. Karena tadi orang itu beda selera. Jadi mungkin kalau datang itu sekarang lihat trennya ada yang setiap kebaktian nih ada beberapa tempat kayak gitu. Dia ada versi meditasinya. Kan biasa penjelasan meditasi sudah ketemu, tapi ada penceramah dan ada nyanyian, wihara gita namanya. Jadi kenapa mungkin mereka? Jadi yang senang dengan musik kebagian jatah, yang senang dengan ceramah kebagian jatah, yang senang meditasi kebagian jatah, yang senang ritual punya waktu kebagian jatah, iya kan? Bahkan mungkin akan disebut lagi dengan pembacaan Dhammapada atau pembacaan. Jadi kebagian jatah semua, sehingga yang dapat semua happy, dapat. Ya itu kan boleh juga. Tapi apakah mereka salah? Enggak salah. Yang nggak begitu apa salah juga nggak salah. Gitu loh, nggak salah semua. Pokoknya kita di tengah-tengah aja, silakan. Mana yang terbaik di tempatmu, di kotamu, kamu yang paling tahu. Silakan lakukan yang terbaik supaya semua nyaman. Kemudian ini aku menyimpan sedikit tentang entrepreneurship dalam Buddhis. Jadi begini loh, apalagi muda-mudi Buddhis ya, mereka masih remaja, duduk di bangku sekolah, belum punya penghasilan. Jadi persoalan saya yakin ini di semua organisasi nih. Nah, jadi mungkin tidak sedikit muda-mudi Buddhis itu didorong untuk bisa menghasilkan profit, jualan apa, menghasilkan apa, begitu. Bagaimana pandangan terkait itu? Karena ini agak kadang kontroversi. Nah, seolah-olah Buddhis itu kita kok jadi profit oriented gitu. Nah, ini bagaimana pandangan itu? Didorong oleh siapa nih? Didorong oleh pengurus atau didorong oleh orang tuanya dia? Oleh pengurus kan? Untuk menghasilkan uang bagi organisasi. Yes. Seperti apa? Ya. Oke, ini semua orang punya pendapat ya, teman-teman. Jadi tidak benar dan tidak salah mungkin tentang masing-masing. Tapi saya hanya berpesan satu poin, bahwa ketika kita melakukan pencarian dana atas nama wihara atau organisasi Buddhis, sebisa mungkin digunakan tepat sasaran. Contoh, ketika kita mau jual tiket untuk function, ya sebisa mungkin dana yang terkumpul untuk function. Jangan 20% function, 80% dipakai untuk dhamma tour.
Dhamma Camp, memang itu acara baik juga. Jadi ini acara tidak ada yang tidak baik, tapi kita belajar bahwa donatur berdana tujuannya mau function. Donatur ini berdana tujuannya mau sangga dana. Donatur ini berdana tujuannya pembangunan wihara. Dana ini tujuannya untuk Dhamma Talk. Salurkan sesuai. Jangan dana yang masuk ke function ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Karena cetana orang berdana itu sudah ke sana. Ini yang seringkali jadi problem. Ini yang jadi pro kontra sebenarnya. Karena ada yang tidak setuju dengan pola begitu, ada yang setuju, dan dua-duanya masih berjalan. Bagi saya pernah mendengar, melihat, dan terlibat di keduanya. Jadi menurut saya memang kembali pada cetana. Selama cetana kita baik, ya silakan. Tapi kalau bisa, memang yang paling bijaksana sih sesuai sasaran. Tapi ada yang kesulitan. Jadi kami membangun wihara kok. Kalau kita bikin proposal pembangunan wihara kurang nih. Maka kita inisiatif bikin berbagai event, misalnya event bakti dana, ya event katina, event apa. Tapi dana-dananya itu sebagai kami serap ke sini. Kan tujuannya bikin wihara, kan bagus juga. Ya memang nggak salah juga. Tapi kamu jangan kecewa kalau ada yang kritik. Karena ada orang berpandangan bahwa itu tetap penyalahgunaan dana, bukan arti negatif. Memang cara positif juga. Tapi kan niat saya benarnya bukan itu. Niat saya benarnya ke sangga, itu milik sangga 100%. Kalau kamu tarik untuk wihara, niat saya benarnya kan untuk function, artinya sekian banyak nyawa bisa selamat, kamu bisa kamu tarik untuk wihara. Memang ini bukan hal buruk, tapi kan bukan itu tujuan saya beranak pada awal. Kenapa nggak dibikin posnya masing-masing? Memang betul dia siswain orang kuliah, tapi kan tujuan saya berdana bukan itu pada awalnya. Itulah saya berdananya dana pelita minyak, gitu loh. Jadi ada orang memang mau dananya tetap sasaran, gitu. Nggak apa-apa, kamu kasih proposal lagi yang baru tetap dana juga, tapi kamu jangan tanda kutip membohongi kami, gitu loh, dengan menjual yang event ini untuk tujuan lain. Tapi bagus sama-sama baik ya. Nah apalagi kalau sudah jelas-jelas memang salah tujuan, itu bahaya. Tapi apakah masih bertahan dengan pola tadi itu? Salah sepenuhnya. Bagi saya sih enggak. Mumpung dia masih mau berbuat baik, masih mau menggalang dana, masih peduli pada dhamma, masih peduli pada umat, demi tempat yang layak, demi apa? Demi guru-guru yang sejahtera, guru agama muda, kan masih niat baik juga kan. Saya juga mengapresiasi kok. Jadi saya nggak pernah bilang itu salah, yang ini pasti benar. Dua-dua tadi itu silakan. Tapi saya cuma kasih tahu, coba berpikir aja cocoknya yang mana. Kalau merasa nggak apa-apa kok saya belok-belokin dana, tapi selama tujuan masih baik sama-sama dhamma, saya oke aja, ya sudah jalanin aja. Ya, saya juga nggak tahu itu benar atau salah, soalnya saya tidak bisa menerka itu karma itu karma baik. Tapi dalam kapasitas saya cuma bisa menyampaikan bahwa di luar memang ada dua pendapat, itu aja. Dan kita perlu menghargai keduanya. Tidak ada yang salah dari pendapat masing-masing, gitulah. Dua-duanya benar. Itu yang mencampur satu dana untuk seluruh saluran. Saya tarik dana atas nama ini, ketika salurannya ke sini, oke aja. Terus salurannya masih baik, tapi memang mau langsung pas sesuai dengan itunya juga baik. Jadi ya sudah, biarkan kita sebagai orang yang mau berdana lakukan dengan cetana yang tepat, dengan hati gembira. Ya sudah menerima dana sebagai penanggung jawab pengurus wihara, juga sesuaikanlah dengan niat awal. Bertanggung jawablah pada dana itu. Ya, sesuaikanlah dengan apa yang sudah diniatkan. Memang kalau niatkan memang mau sebagai kesini, tak wujudkanlah benar-benar ke sana, gitu loh. Jangan jadi hanya sebab kamu fase vakum lagi. Lakukan aja. Karena kita semua bertanggung jawab pada karma kita masing-masing. Maka tadi saya bilang, jadilah pengurus wihara yang menimbun kebajikan, mendapatkan karma yang lebih banyak. Jangan sampai sudah jadi pengurus wihara puluhan tahun, malah yang ditambah selalu adalah karma buruk. Karena yang dilakukan tetap perbuatan buruk, walaupun statusnya sebagai di tempat yang baik. Nah itu hati-hati. Kita sering terjebak begitu, ya. Merasa kita sudah pengurus, sudah apa, sudah pasti baik. Nggak begitu, nggak otomatis begitu. Randy, kalau ngomong itu nggak terasa waktu. Hampir 1 jam kita bincang-bincang. Saya ingin sebagai closing statement kata-kata syukur untuk anak-anak muda. Nanti kita cut, kita jadikan real, jadikan short ya. Wow. Jadi apa kata-kata super untuk anak-anak muda Buddhis di Indonesia ini, sehingga mereka termotivasi, mereka terbangkitkan semangatnya, dan pasti menjadi the next leader. Randy. Kata-kata super untuk anak-anak muda Buddhis ya. Saya tidak menggurui teman-teman, saya juga tidak mungkin merasa paling hebat, tapi karena diminta memberikan sebuah kata, kita sama-sama punya tanggung jawab terhadap sebuah ajaran yang begitu agung dan luhur dan mulia, yang bisa membawa banyak orang mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya, marilah kita membantu diri kita terlebih dahulu teman-teman, ya, dengan menimbulkan semangat dari dalam diri kita untuk terus belajar, berlatih dan berjuang, dan timbulkanlah juga kepedulian pada orang lain, sehingga kita setelah kita paham, kita mau sebarluaskan, kita mau bantu orang supaya orang juga bisa merasakan manfaat apa yang kita rasakan. Demikianlah akan memiliki hidup yang lebih bahagia teman-teman, ya. Terus semangat, jangan pernah mundur selangkah pun untuk Buddha Dharma. Terima kasih. Luar biasa, mantap Randy, terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah datang ke Pembekan Siantar, sharing Dharma,
bincang-bincang dalam Mari Podcast. Semoga memberi manfaat yang luar biasa kepada siapapun yang menontonnya, dan mari kita praktekkan bersama, terutama muda budi budis. Ayo menyala muda budi budis. Kalau enggak kita, bukan Anda, siapa lagi? Andalah the next leader. Mari buktikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Korendi sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Kita jumpa kembali di podcast berikutnya di Generasi Muda Wihara Sabeda Bahagia. Terima kasih dan Namo Buddhaya.